Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para ustadz ustadzah Taman Pendidikan Al-Qur'an dan juga Taman Kanak-kanak Al-Qur'an di daerah istimewa Yogyakarta khususnya, dan juga di mana saja siaran ini bisa ditangkap. Wabil khusus lagi adalah para aktivis LDPQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran Yogyakarta. Kita ketemu lagi untuk program acara ngaji bareng LDPQ. Pada saat ini kita akan membahas mengenai suami istri meninggal bersamaan. Bagaimana pembagian harta warisnya? Ya. Ada pertanyaan ini ya. Saya mau tanya, ada suami istri mati bersamaan dalam kecelakaan. Ahli warisnya satu anak laki-laki, bapak dan ibu dari suami, dan juga bapak ibu dari istri. Berapa masing-masing mendapat bagian? Ya. Ini pertanyaan datang dari Mas Sugeng, ya. Mungkin Pak Sugeng ya, dari Pekajangan, Pekalongan. Ya, alhamdulillah jauh dari Pekajangan, Pekalongan ya. Kebetulan saya aslinya dari Batang ya, sehingga ini tetangga kota ini ternyata. Ya. Terima kasih Pak Sugeng atas perhatiannya dan pertanyaannya. Ya, kita coba bahas bersama. Lebih dahulu saya sampaikan sekedar sebagai pendahuluan. Ya. Dalam ilmu faraid, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian waris adalah hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Dengan kata lain, jika pada saat pewaris meninggal, ada ahli waris yang terlebih dahulu meninggal sebelumnya, maka sejatinya dia bukan ahli waris, alias tidak mendapatkan hak waris darinya. Bila ada ahli waris yang masih sempat hidup, tapi sebelum harta warisannya dibagikan, ahli waris tersebut meninggal terlebih dulu, maka dia masih berhak mendapatkan hak waris karena syarat pembagian warisnya terpenuhi. Karena pada saat pewaris meninggal dunia, dia masih dalam keadaan hidup, walaupun tidak lama setelah itu ahli waris tersebut ikut meninggal. Maka nantinya harta waris yang menjadi haknya akan dibagikan lagi kepada ahli warisnya yang masih hidup. Nah, sekarang kasus yang ditanyakan. Bagaimana jika kasusnya suami istri meninggal secara bersamaan dan tidak diketahui siapa yang terlebih dahulu meninggal? Misalnya keduanya menjadi korban pesawat jatuh, tanah longsor, kapal tenggelam, gempa bumi, dan sebagainya. Dalam pembahasan ilmu faraid, kasus seperti ini dikenal dengan istilah al-ghorqu wal hadma. Al-ghorqu artinya orang yang tenggelam. Al-hadma artinya orang yang terkena reruntuhan bangunan dan semisalnya. Lalu bagaimana cara pembagian warisnya? Nah, ini yang ditanyakan. Ya. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika dapat dipastikan semuanya meninggal secara bersamaan, maka para ulama sepakat bahwa antara satu dengan lainnya tidak saling mewarisi. Karena salah satu syarat pembagian warisnya tidak terpenuhi, yaitu hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Kedua, jika diketahui dengan pasti siapa yang meninggal lebih dulu dan siapa yang meninggal belakangan, maka para ulama sepakat bahwa yang meninggal belakangan mewarisi harta dari yang meninggal lebih dulu. Ya. Dalam kasus yang ditanyakan, suami istri tersebut dapat dipastikan meninggal secara bersamaan. Atau tidak diketahui mana yang lebih dulu, mana yang kemudian.
Maka dalam kasus ini para ulama sepakat bahwa antara satu dengan lainnya tidak saling mewarisi. Karena salah satu syarat pembagian warisnya tidak terpenuhi, yaitu hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia. Lalu bagaimana cara penyelesaian pembagian harta warisnya? Ini yang ditanyakan. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, tentukan mana harta peninggalan milik suami dan mana harta peninggalan milik istri. Ya, ini ditentukan dulu. Nah, ini peninggalan milik suami, ini peninggalan milik istri. Sebelumnya pastikan bahwa semua yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, utang piutang dan wasiat yang ada sudah dilunasi. Ya, seperti saya pernah sampaikan bahwa kalau ada orang meninggal, maka yang harus diselesaikan dengan hartanya adalah untuk mengurus jenazah. Yang kedua, untuk melunasi hutang piutang, baik hutang kepada sesama manusia maupun hutang kepada Allah, maksudnya zakat dan semisalnya. Wasiat kalau ada, ini harus dipenuhi dulu. Baru hartanya nanti boleh dibagi-bagi oleh ahli waris. Pada tayangan ngaji barang LDPQ edisi 19 telah dijelaskan mengenai adanya 3 kemungkinan harta yang dimiliki oleh suami istri. Ya, kemungkinan pertama, harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa ada sedikit pun kepemilikan istri pada harta itu. Seperti harta suami sebelum menikah, harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada istrinya, harta yang dihibahkan orang lain kepada suami secara khusus, harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya. Kedua, harta milik istri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh istri saja tanpa ada sedikit pun kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya, harta milik istri sebelum menikah, harta hasil kerja yang diperoleh dari istri tanpa harus mengganggu kewajibannya sebagai istri, harta yang dihibahkan orang lain khusus untuk istri, harta yang diwariskan kepada istri, dan lain-lain. Ketiga, harta milik bersama. Misalnya, harta yang dihibahkan seseorang kepada suami istri secara berdua. Ya. Harta benda semisal rumah, tanah, atau lainnya yang dibeli dari uang mereka berdua. Ya. Harta yang mereka peroleh setelah menikah dan suami serta istri sama-sama kerja yang menghasilkan pendapatan dan sebagainya. Yang ketiga inilah yang kemudian diistilahkan dengan harta gonogini. Nah, dalam hal suami atau istri meninggal dunia, maka yang menjadi harta milik suami adalah 1, harta milik suami. 2, harta milik bersama atau gonogini setelah dikurangi bagian yang menjadi milik istri. Sedangkan harta milik istri adalah harta milik istri ditambah bagian istri dari hasil pembagian harta milik bersama atau gonogini. Catatan, ada catatan khusus ini tentang prosentase pembagian harta gonogini tidak mesti 50-50, 50%, 50%, namun tergantung variabel yang menyertai. Namun menurut kompilasi hukum Islam bahwa harta gonogini ini untuk mudahnya dibagi sama, kecuali ada perjanjian yang menyertai sebelumnya, gitu ya. Oke. Dalam kasus yang ditanyakan, anggap saja harta milik suami ada 300 juta. Harta milik istri ada 900 juta. Lebih kaya istrinya ini ya. Harta milik bersama ada 600 juta. Dalam pembagian harta milik bersama, karena dianggap memiliki variabel yang sama, maka dibagi sama, ya, 50%, 50%. Maka masing-masing mendapat bagian yang sama, yaitu 300 juta. Dengan demikian, harta peninggalan suami adalah harta milik suami sendiri, 300 juta, ditambah hasil pembagian harta milik bersama, 300 juta,
sama dengan 600 juta. Sedang harta peninggalan istri adalah harta milik istri sendiri. Ya, tadi saya sebutkan 900 juta. Ditambah hasil pembagian harta milik bersama 300 juta. Jadi totalnya ada 1.200.000.000 juta. Ya, ini sudah jelas kan sekarang mana harta milik suami, mana harta milik istri. Nah, sudah jelas di sini. Langkah kedua, nah, sekarang tentukan mana yang menjadi ahli waris suami dan mana yang menjadi ahli waris istri. Dalam kasus yang ditanyakan adalah ahli warisnya satu anak laki-laki, bapak dan ibu dari suami, serta bapak dan ibu dari istri. Ya. Dengan demikian, yang menjadi ahli waris bagi suami adalah satu orang anak laki-laki, ya, ayah kandung suami, yang ketiga ibu kandung suami. Sedangkan ayah kandung istri dan ibu kandung istri, keduanya adalah mertua bagi suami, bukan termasuk ahli waris. Ya. Sedang yang menjadi ahli waris bagi istri adalah satu orang anak laki-laki, ya, ayah kandung istri, yang ketiga ibu kandung istri. Sedangkan ayah kandung suami dan ibu kandung suami, keduanya adalah mertua bagi istri, bukan termasuk ahli waris. Langkah ketiga, tentukan berapa bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan syariat. Karena ada anak laki-laki, maka bagian ayah adalah 1/6 bagian. Karena ada anak laki-laki, maka bagian ibu juga 1/6 bagian. Sedangkan anak laki-laki menjadi asobah. Oke. Langkah keempat, menghitung pembagian waris peninggalan suami. Ya, dihitung dulu yang suami, yaitu sebesar 600 juta dengan ahli waris terdiri dari ayah kandung yang mendapat 1/6, ibu kandung mendapat 1/6, maka asal masalahnya yaitu KPT-nya ada 6 dan anak laki-laki asobah. Ya, asobah berarti sisanya adalah 4/6 ya, mestinya begitu, sudah jelas itu. Ayah kandung suami 1/6 kali 600 juta sama dengan 100 juta. Ibu kandung suami 1/6 kali 600 juta menjadi 100 juta. Anak kandung sebagai asobah menghabiskan sisa, berarti 4/6 kali 600 juta, ada 400 juta. Ya. Langkah kelima, menghitung pembagian waris peninggalan istri, yaitu sebesar 1.200.000.000. Dengan ahli waris terdiri dari ayah kandung 1/6, ibu kandung 1/6, maka asal masalah ada 6, ya. Dan anak laki-laki asobah, ya, maka sisa pembagiannya adalah 4/6. Ayah kandung istri 1/6 kali 1.200.000.000 sama dengan 200 juta. Ibu kandung istri 1/6 kali 1.200.000.000 sama dengan 200 juta. Anak kandung sebagai asobah menghabiskan sisa 4/6 kali 1.200.000.000 sama dengan 800 juta. Ya. Kesimpulannya, ya, pembagian akhirnya sebagai berikut. Ayah suami ya, dapat 100 juta, ibu suami dapat 100 juta, ayah istri mendapat 200 juta, ibu istri mendapat 200 juta, anak kandung mendapat bagian waris dari ayahnya 400 juta, ditambah bagian waris dari ibunya 800 juta. Sama dengan anak kandung mendapat 1.200.000.000. Demikian ya yang bisa saya jelaskan ya, terutama kepada Mas Sugeng atau Pak Sugeng di Pekajangan Pekalongan. Sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kepada Allah lah ya kita berserah diri, dan Allah lah yang maha tahu terhadap yang mana yang paling benar. Ini adalah referensi yang saya gunakan ya, dan ini juga saya sampaikan bahwa apa yang saya jawab ini adalah merupakan hasil diskusi dari tim FGD LDPG, ya, forum grup diskusi LDPG. Ada Pak Ridho Hisam, ada Pak Yusa, dan lain-lain.
pada bulan Januari 2022 dan juga hasil diskusi saya dengan Dr. Maksudin, ya. Pak Dr. Maksudin, ya, dosen FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ya, kita akhiri bersama ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan lewat WA ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.